Salam, jumpa lagi bersama saya Pendeta Ferdinand Tambunan dalam program Satelit Saat Teduh 5 Menit. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita awali dengan doa. Bapa di surga, saat ini kami buka hati kami kembali untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami terus memohon Roh-Mu yang kudus memenuhi kami, menerangi kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita membaca renungan firman Tuhan dengan judul Kawan atau Lawan. Firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 27 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudara-saudara, ada sebuah statement yang berkata, seorang kawan sejati adalah mereka yang selalu berada di sisi kita, bersama kita saat kita sedang berada dalam kesulitan atau pada saat kita terjatuh. Seorang kawan adalah seorang yang selalu mendamping kita bersama-sama saat kita tak berdaya. Ada sebuah kisah yang saya baca, seorang kaya raya yang memiliki banyak kawan dan sahabat. Tetapi ketika seorang wartawan bertanya, ada berapa banyak jumlah sahabat-sahabat atau kawan-kawannya? Lalu si orang kaya ini menjawab, nanti apabila saya terjatuh dan dalam keadaan sulit, saya akan menghitung kawan-kawan saya. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita, bersama kita, tidak selalu menjadi kawan yang sejati. Tidak selalu menjadi kawan yang selalu ada di dalam setiap suka maupun duka. Selalu ada orang-orang yang pergi meninggalkan kita saat kita dalam kesulitan. Hari ini firman Tuhan berkata bahwa seorang kawan adalah dia yang berani memukul kita, sedangkan seorang lawan adalah seorang yang mencium kita berlimpah-limpah. Apa yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Tentunya seorang kawan yang memukul dengan maksud baik adalah orang yang siap menegur kita. Dia yang selalu berada di sisi kita, mengatakan kesalahan-kesalahan kita, menyatakan kekeliruan-kekeliruan kita, dan memperbaiki kelakuan-kelakuan kita. Dialah kawan kita yang sesungguhnya, yang tidak mau kita terus terjatuh, yang tidak ingin kita gagal, yang tidak ingin kita kecewa. Dia selalu ada bersama dengan kita. Sedangkan seorang lawan dikatakan, dia mencium berlimpah-limpah. Mereka adalah orang-orang yang selalu mencari muka, yang selalu menaikkan puja-puji, mengangkat kita seolah-olah mereka adalah kawan yang baik. Tetapi mereka meninggalkan kita saat kita dalam kesulitan. Mereka tidak pernah membangun kita. Sekalipun saya harus akui, kita juga memerlukan pujian dari kawan kita. Tetapi kita tidak memerlukan pujian yang berlebihan. Kita juga memerlukan pukulan-pukulan. Kita memerlukan teguran-teguran supaya kita dibangun. Oleh sebab itu, saudara-saudara dikasih Tuhan, jangan segan untuk menegur, sekalipun hal itu menyakitkan kawan kita. Karena itulah yang terbaik. Karena kita mau kawan kita tidak terjatuh. Jangan takut kita memukul orang
yang kita katakan sebagai kawan apabila dia bersalah dan memperingatkan kesalahan-kesalahannya. Jadilah kawan yang benar, bukan menjadi seorang lawan dengan kemunafikan-kemunafikan, seolah-olah kita adalah kawan yang baik. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, menjadi kawan adalah bagian kita. Kita tidak perlu mencari siapa kawan kita, tetapi jadilah seorang kawan. Tidak perlu kita mencari-cari kawan-kawan. Sebaiknya kitalah yang menjadikan diri kita kawan bagi orang lain. Dengan demikian kita akan mendapatkan kawan yang sesungguhnya. Hari ini kita belajar, jadilah kawan yang sejati. Atau Anda menjadi seorang lawan bagi teman saudara, sahabat saudara. Bagaimana sikap kita? Kita akan lakukan dalam hal menegurnya, menguatkannya, memperbaikinya. Jadilah kawan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Salam.